Halo, Indah. Perkenalkan Halo, dirimu. halo, apa kabar Ila? Baik. Kamu? Puji Tuhan, baik. Ya, eh, perkenalkan dirimu. Oke, di sini aku akan perkenalkan diri. Nama aku Dwi Philadelphia Indah. Aku adalah mahasiswa internasional yang lagi sedang menempuh pendidikan di Cina, tepatnya di Hubei Province, di Universitas Hubei Politeknik. Izinkan aku perkenalkan dalam bahasa Mandarin, boleh? Sedikit aja. Boleh? Boleh. Oke. 大家好，我的全名是 Dwi Philadelphia Indah，我的昵称是 Indah，我是留学生。Enough。Oke, thank you. Oke, eh, aku langsung nanya ke pertanyaan pertama. Em, apa yang mendorong kamu untuk melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah di luar negeri? Oke, terima kasih. Kalau untuk jawabannya sekarang nggak ada dorongan yang spesifik sih. Tapi aku dan orang tua aku sendiri prefer untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dan aku juga nggak tahu gimana aku bisa keterima di sini sehingga nggak ada kepikiran di Cina tapi keterima di negeri ini yang ya senang aja kayak aku bisa keterima di negeri yang kaya akan kemajuan teknologinya. Gitu sih. Em, oh ya, kalau boleh tahu nih, lokasi spesifik universitasmu tuh di mana? Lokasi spesifik universitasku itu ada di Alamatnya, alamatnya gitu. dia itu ada di Xialu District itu nama jalanannya berada di kota Huangshe, Hmm? Provinsi Hubei. Itu dekat dengan Wuhan di mana Wuhan tempat kemarin awal awal COVID-19 muncul di negara Cina. Hmm. Dia di bagian tengah-tengah bagian Cina tempatnya. Hmm. Oke. Terus gimana suasananya di sana? How about the atmosphere? Hmm, hmm, suasana di sini suasana di sini interesting sih, tapi kayak lihat vibes-nya di Kalimantan kayak there are many trees here. Jadi Oh, kayak sama aja kayak bisa sejuknya Kalimantan. Tapi tergantung kalau musim di sini musim panas akan panas banget. Kalau musim dingin dingin banget. oh berarti sama aja ya kayak di Indonesia. Ya, gitu sih. Aku kira di sana tuh padat gitu, banyak rumah-rumah. Ya, di sini banyak padat, tapi kalau di tempatku tersendiri itu lebih banyak pohon-pohon. Dia nggak Oh, sejuk, nggak juga panas, tergantung cuacanya gitu sih. Depends on the atmosphere lah. oke. Pertanyaan ketiga, kenapa kamu pilih universitasmu itu? Ada Hmm, alasan khusus atau gimana? if you asking for a special reason, it's nothing sih. Honestly, kalau ditanya tentang alasannya, jujur untuk angkatan 2020 itu angkatan yang banyak percobaannya gitu. Jadi Ya. sedikit informasi bahwa aku kuliah di tempat ini sekarang adalah hasil dari pindahan. Yang awalnya aku tuh berada di bagian utara Cina itu Sanchuan Medical College. Terus aku bisa ke sini tuh gara-gara aku bisa pindah ke sini tuh karena aku dipindahkan oleh kampusku, kampus yang dari Sanchuan Medical University ke Hubei Polytechnic University itu karena ada kebijakan baru yang membuat teman-teman dari angkatanku dari negara lain berpindah dan sisa kami saat itu sisa anak Indonesia saat itu. Jadi kampus itu mentiadakan anak 2020 waktu itu karena tinggal anak Indonesianya saja. Itu sih.
Jadi Oh, ada kayak something problem sedikit. oke. Hmm, pertanyaan selanjutnya ya, langsung pertanyaan selanjutnya. Kapan kamu pertama kali ke sana? For the first time in January 26 in Puchong. Tapi aku waktu itu berangkatnya dari Jakarta ke Puchong. Di mana dari Puchong ke tempatku sendiri itu menempuh 7 jam untuk naik kereta cepat. Oh, Yes, 26 Januari eh, 2023. Kalau untuk first impressionnya, karena waktu itu datangnya pas musim dingin, pas winter, jadi dingin banget waktu itu. Baru pertama kali bayangkan aja dari Indonesia yang panas tiba-tiba langsung ke tempat dingin gitu. pasti kaget ya, beda. Yes, something like that lah. Oke, itu kamu sempat setahun kan dulu di sini di Indonesia, baru Benar, aku sempat online 2 tahun. Almost 2 ah, years. 2 tahun. Ya, almost Oke. sih. Eh, ya, selama kamu kuliah di sana ada nggak dosen yang menurutmu paling berkesan? Selama aku kuliah di sini, so far his name is Chen. Dia itu adalah dia adalah dosen yang awalnya aku takutin semenjak mau kelas kelas offline kayak karena dia Ah, adalah dosen yang mengajar bahasa Cina. Jadi kayak dulu takut banget karena kan semenjak online itu kan kita belajar bisa lihat lihat apa yang lihat buku, maybe lihat internet juga gitu-gitu kan. Kayak ada aja yang bisa kita liatin. Kalau di sini kan apalagi dosen Cina itu sedisiplin itu. Ternyata dia seasik itu dalam mengajar. Jadi kita kayak cepat paham juga. Itu sih. oh, pas ketemu langsung nggak beda. Awal-awalnya takut, tapi ternyata Kak Ah, sudah dijalani ya udahlah ya. Walaupun dijalani sambil ya Allah. oke, terus ya ini sejauh ini kultur shock apa aja sih yang kamu alami selama tinggal di sana? Culture shock ada nggak? Ya, culture shocknya itu nggak gimana-gimana banget. Cuma awal-awal aku datang ke sini, aku kaget dengan makanan yang porsinya banyak banget. Hmm, Dan aku juga mau cerita dikit kalau di sini itu orang muda, entah itu mahasiswa masih terbilang bebas. Kalau di Indo itu masih tabu, kalau menurut aku ya dari pengetahuan aku. Tapi di sini adalah kebiasaan mereka dalam gaya berpacaran yang sedikit vulgar, vulgar tapi dalam artian tidak malu atau tidak sungkan dalam mencium atau memegang pasangannya di tangan gitu aja sih. hmm, berarti sama aja kayak di luar-luar negeri gitu. Nah, kalau di Indonesia itu masih Kirain, tabu kan. kirain di situ tuh kayak strict gitu kan. Ya tau lah, Enggak, di sini tuh enggak. Avians. Hmm. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu enggak ada sih bisa kita lihat, bisa kita adaptasiin aja. Bisa kita seimbangin aja, balance aja. Hmm. Bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana? Terus berapa lama waktu yang kamu butuhkan supaya bisa beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan orang-orang di sana? Hmm, untuk beradaptasi itu nggak memakan waktu banyak ya. Cukup 2 bulan, tapi hampir 3 bulan juga. Karena aku datang itu sekitar Januari. Terbiasa melatih hal-hal kebiasaan di sini dengan rasa yang cukup sambil jalan aja gitu. Yang kayak tadi awal aku bilang. Walaupun sambil jalanin ya Allah gitu-gitu. Nanti itu jalan sendiri aja.
lama-lama bisa terbiasa gitu ya. Iya, benar. Oke, terus ada nggak tantangan yang kamu hadapi selama kamu beradaptasi dengan lingkungan di sana, dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru gitu? Okay, we talking about challenge. Well, pasti ya kalau dibilang tantangan ya kembali lagi the Ya, language is back here again. Di mana kita kan tahu di sini aku sama teman-teman aku kalau mau kemana-mana itu harus menggunakan bahasa. Nah, dan sebagian besar dari kami itu sulit untuk mengutarakan atau bisa bahasa itu. Apalagi kita punya tones, punya hanze, punya pinyin yang benar-benar itu harus diungkapkan itu dengan benar karena oh ya kita di sini tantangannya bicara sama warga-warga ya warga-warga di sini kayak mau pergi ke pasar mau pergi membeli sesuatu gitu itu sih dari speaking cuma kalau kita dibilang belajar mengingat huruf Hanze itu berapa lamanya dalam beradaptasi ya perlu belajar aja terus karena itu kan kalau kita belajar terus kan menjadi kebanggaan kita sendiri kalau kita bisa bahasa itu nanti that's all. jadi tantangannya cuma di bahasa aja ya. Tuh Eh, ini, bagaimana kamu ngejalanin kehidupan sehari-harimu, termasuk aspek keuangan, kesehatan, atau sosial selama tinggal di sana? And how about your manage your money? Kalau dibilang aku menjalani kehidupan, pastilah kita mahasiswa, mahasiswa mana lagi. Apalagi aku jauh tuh dari keluarga. Hidupannya 2.000, 1.000 rupiah. Dimana itu 2 kali lipat dengan uang Indonesia. Jadi pandai-pandailah mengatur keuangan apa yang harus dibeli. Apa yang harus memang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu yang sih yang harus dibeli dulu. Kalau memang bisa ada yang bisa dibelakangi atau dinantikan ya udah nanti aja gitu sih dalam mengatur keuangan untuk pribadi aku sendiri ya. Hmm, bentar, Halo, halo. ya. How about your social life? Social life bisa aja sih ber- berkumpul dengan yang lain, bergabung dengan yang lain, ataupun membalansi hidup dengan yang lain. Karena di sini tuh orangnya ya, aku hidup kayak ya udah biasa aja. Karena aku lebih sering bergaul ke teman-teman aku yang di Indonesia. Jadi rasanya masih feels like home Indonesia. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, kamu ini tinggal di dorm atau flat gitu? Oke, honestly aku tinggal di dorm. Oke, FYI, aku tinggal di asrama untuk mahasiswa internasional cukup nyaman. Aku rasa dan baik untuk ditempati ya, untuk terbilang cukup lah dengan balance dengan harga yang harus aku bayar. Menurut aku pribadi, aku tinggal di lingkungan yang masih dalam kawasan warga Hubei Polytechnic University. Seperti di sini tuh banyak, kalau kita masuk kayak komplek, kalau di Indo itu kayak komplek gitu, perumahan. Kita masuk, itu udah ada apartemen-apartemen. Jadi di sini juga orang jarang punya rumah, orang malah memilih apartemen. Jadi di sini ada apartemen dosen sama apartemen warga-warga biasa yang di sini. Bahkan sebelum masuk pun di dalam gerbang itu sudah ada tertulis punya logo Hubei di mana tempat kampus kami. Terus sih masih satu komplek dengan asrama dengan kampus. Jadi jarak kampus sama tempat tinggal tuh dekat aja ya? Ya terbilang dekat. Kalau jalan kaki ya dibutuhkan 10 menit kalau lambat jalannya ya.
Itu sih. Nggak deket-deket banget, nggak jauh-jauh banget. Nah, jadi kamu Tergantung kelasnya gimana. Kalau kelasnya, soalnya di sini kelasnya itu ada banyak. Bahkan kita masuk itu kampus luas banget sampai dari ujung ke ujung. Tapi cuma make sejauh sejauh ini cuma pernah make dua gedung. Gedung internasional sama gedung J1 itu yang dekat dengan anak lokal. Anak lokal itu di sini maksudnya anak Cina gitu. hmm, jadi kalau kamu ke kampus tuh nggak perlu pakai kendaraan atau apa gitu. Jadi jalan kaki doang. Kalau dibilang nggak perlu, perlu sih. Kalau untuk yang aku bilang tadi seperti gedung J1 itu kami menggunakan bis sekolah, itu ada bis sekolah. Oh, udah ada disediain dari sana. Dan juga jalan kaki, tapi kami lebih memilih naik bis sih kalau untuk yang jauh. Oh iya, ini di sana ada nggak tempat favoritmu yang biasa kamu datangin, mau kunjungi? Kalau dibilang tempat favorit, nggak favorit favorit banget, cuma yang sering aku kunjungi apalagi waktu aku summer vacay kemarin itu paling tempat makan itu ada namanya Sun Wei Fang. Sun Wei Fang itu merupakan tempat di mana ada minuman yang memang kami sering kunjungi gitu sama teman-teman aku, sama teman-temanku. Jadi ada juga kayak martabak, dibilang martabak juga bukan martabak, tapi suka gitu rasanya. Jadi lebih di sini lebih sering makan sih, Hmm, makan minum kuliner, gitu. wisata kuliner. Ya benar. Terus kalau makin gendut, Gila, gila, honestly, I haven't answered this question before, but I will try my best to answer this question. ya nggak apa-apa. Um, Kalau merasakan perbedaan itu pasti ada ya, setiap negara itu pasti ada perbedaan. Kayak gini, di sini tuh namanya salim-salim gitu. Itu nggak Hmm, hmm, ada di sini. Bahkan di dosennya kalau sudah ada ya saya papai lah gitu-gitu aja. Kalau dibilang ada kebersamaan, hmm, persamaan belum ada sih aku temukan sejauh ini belum ada aku temukan antara Indonesia sama Cina dari budayanya ya. jadi so far belum ada ya. Ya, so far Mayo. Oke. Mayo it's mean not heaven, bukan nothing. Ini lagi. Okay, how about your experience to interact with international students dari Hmm, negara lain? Kalau dari mahasiswa lain, aku jarang ketemu banget kalau sama anak negara lain. Kalau bilang di sini, jujur li itu banyaknya anak Pakistan, India, sama Afrika. Tapi kalau boleh jujur, itu di kelas aku, untuk angkatanku sendiri itu nggak ada negara lain. Jadi, dan aku bersyukur banget di HUB ini menerima bagaimana di situ kelasnya cuma 2020 angkatan aku yang isinya cuma anak Indonesia aja. Tapi tetap pengantarnya bahasa Inggris dan bahasa Cina sih. Kalau untuk ketemu sama yang lain, sering sih memang budaya pandangan Anda tentang dunia. Langsung berhadap ngomong gitu. Pernah tapi sekali gitu karena dia mungkin senior aku, mungkin dia junior aku. Jadi sejauh ini belum ada sih. Ini, kamu ada ikut nggak organisasi himpunan mahasiswa Indonesia di sana? Oke, okay. The question is interesting. Oke, di sini aku saat ini sedang mengikuti dua organisasi, di mana satu organisasi dari ranting aku sendiri yaitu PPIT Huangsa, di mana perkumpulan mahasiswa Indonesia di yang ada
yang ada di Terus sini. aku berkuliah sendiri ya. Dimana tadi aku bilang kotanya Huangxia. Jadi di sini tuh banyak anak Indonesia. Kalau kalian mau tahu di sini paling banyak lah anak Indonesia yang di bagian Hubei ini, di bagian tempatku kuliah ini, bahkan banyak anak Kalimantan, banyak anak Sulawesi gitu-gitu. Nah, function dan budaya, dan aku di periode kali ini aku ngikutin organisasi Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Luar Negeri di Tiongkok. Jadi di mana Perluni ini mahasiswa perkumpulan yang adalah kumpulan organisasi yang menampung mahasiswa internasional di bidang kesehatan, terutama di bidang kedokteran yang berkuliah di Tiongkok. Aku menjabat sebagai sekretaris PSM atau pengabdian sosial masyarakat. Itu sih. Hmm. Kamu ada saran nggak atau tips bagi mahasiswa yang berencana untuk kuliah di luar negeri? Is it last question, right? No, is there any another questions? Kamu nah. Apakah Anda memiliki saran atau tips bagi mahasiswa yang berencana? Ya, aku ada saran untuk kalian yang mau kuliah di luar negeri, terutama di Cina. Tekadkan, tekadkan, keinginan kalian. Kalian terus ngomong dulu ke orang tua kalian, berdoa, terutama berdoa sih. Memang kalian harus siapkan mental dan batin kalian, apalagi di kedokteran. Tips bagi mahasiswa yang berencana keluar lagi. Iya, itu sih tadi sedikit separate tips dari aku. Yang enggak gimana gimana enggak. Enggak. Hmm, apa yang identik dengan kota Huangshi? Kayak bangunannya atau apa gitu, makanan atau apa? Oh, kalau aku dari pengetahuanku sendiri, kota Huanghe itu memiliki identik dengan, karena di sini tuh memang banyak tumbuh-tumbuhan, banyak perkebunan, banyak ladang-ladang. Jadi kayak aku bilang, pertanian juga merupakan bagian perekonomian dari Huanghe. Sama. Banyak digunakan sebagai makanan, banyak digunakan sebagai obat-obatan dan wewangian gitu sih. Jadi di sini banyak agrikultural gitu. Oke. Kotanya masih asri juga ya. Dia memiliki 4 distrik. Oke, terima kasih Halo, Indah. Bang. Terima kasih juga Kak Ila sudah mempercayakan aku sebagai narasumbermu.